Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Feriska Widyaswara, JGP Angkatan 11, Kota Banjarmasin, berasal dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Mukeniansyah, SPD MIKOM, selaku Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin. Bapak, Ya, selamat pagi. selamat pagi. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual yang ada di modul 3.1. Ya. Oke. Langsung saya mulai. Langsung silakan. Bapak ya. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama Bapak, Hmm. selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Oke, terima kasih. Pada dasarnya semua sekolah pasti punya masalah dan tidak mungkin tidak ada masalah. Justru masalah akan mendewasakan kita semua, mendewasakan, memberikan pengalaman besar untuk kemajuan sekolah tersebut. Tanpa ada problema, sekolah tersebut tidak akan pernah maju-maju. Nah, dalam hal ini SMA 2 apabila menghadapi segala sesuatu masalah terkait dengan anak didik walaupun GTK, selalu kami mengadakan semacam rapat kecil dulu, yang diikuti oleh para wakasek gitu ya. Setidak-tidaknya kesiswaan, kemudian wali kelas, BK, dan kita sampaikan dari mana informasi terkait dengan anak ini. Jadi kami telusuri dulu problemanya. Kemudian terkait dengan anak, setelah kami mendapat informasi terkait problema anak, kemudian kami identifikasi dulu terkait ini, apakah ringan sifatnya. Kalau ringan berarti cukup wali kelas saja mengatasinya. Apabila sedang berarti wali kelas dengan BK. Apabila berat, nah kepala sekolah harus ikut menentukan atau memberikan masukan sekaligus memutuskan terkait dengan problema itu. Nah, melewati forum tersebut, kami memilih, kemudian coba mencari solusi yang terbaik, yaitu kami mendatangkan orang tua dulu, kemudian setelah orang tua kami panggil anaknya, kami klarifikasi apakah benar hal itu. Apabila dia mengatakan iya, dan lanjut ke tahap solusi. Ya, kami kompromi dengan orang tua. Kami tanyakan orang tua dulu terkait dengan masalah itu, apakah orang tua memahami itu, apakah orang tua siap bertanggung jawab gitu ya. Kalau kami tetap melanjutkan di SMA 2 atau orang tua setuju apabila kami pindahkan ke SMA lain. Tentu saja konsekuensinya apabila tetap di SMA 2 pasti ada hal-hal baru yang mungkin bisa tumbuh dan akan mempengaruhi anak-anak yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, dalam tingkat pembelajaran anak pasti ada kecenderungan untuk memberikan komentar yang tidak enak terhadap tersebut. Otomatis kemajuan belajar akan terdampak oleh itu. Kemudian yang kedua, kalau kami pindah, itu pasti ada dampak juga negatif juga bagi anak dan sekolah. Maka justru itu kami fasilitasi. Yang pernah kami tangani karena ini agak berat. Anak ini mulai kelas 10, kelas 11 itu kami tangani dengan baik. Ternyata belum ada perubahan terkait dengan ketidakhadiran, terkait dengan pengumpulan portofolio, terkait dengan asesmen, kemudian terkait dengan sopan santunnya juga itu sangat tergendala oleh beberapa kalangan, di antaranya guru-guru. Dan guru-guru sering melaporkan, dan ini Pak katanya harus ditindak lanjuti. Kita sebenarnya tidak menanggapi langsung, tetapi kata kita diredam dulu, diberikan nasihat, pendapat sebagainya. Kalau mau berubah gitu ya. Tetapi kalau tidak mau berubah, maka kita lanjuti. Nah, setelah kelas 2 menjelang kelas 3 tidak ada perubahan apa-apa. Justru meningkat permasalahannya. Kemarin dari
ketidakhadiran, kemudian meninggalkan kelas itu, bolos itu luar biasa. Kemudian dia sering tidak kelas itu kenapa? Karena ini mungkin kondisi perekonomian sangat lemah, sehingga dia harus bekerja sebagai juru parkir di sebuah kafe kalau salah itu. Nah, sehingga Sehingga membuat dia selalu terlambat dan tidak hadir ke sekolah. Nah, ini satu masalah oleh Bapak Ibu guru yang mengajar terkait dengan nilai, kemudian portofolio dan sebagainya. Lalu setelah kami cukup data, lalu kami tindak lanjuti. Yaitu tadi memanggil orang tua, kemudian semua tim yang terkait, para wakasek, kemudian wali kelas, guru yang terkait sebagai perwakilan, kemudian BK kami putuskanlah dengan orang tua tadi. Salah satunya kemarin kami pindah ke SMA Negeri 2 itu semua fasilitas kami tanggung, yakni dana mutasi, ya, kemudian pembelian baju, kemudian untuk SPP-nya, karena dia amat sangat miskin, kami secara nurani kami tidak tega kalau kami pindah dia berhenti. Nah, untuk membesar dia agar dia tetap sekolah dan lulus gitu ya, maka kami fasilitasi. Itulah satu kewajiban moral bagi kami, bahwa kami punya andil dalam arti untuk tetap memajukan anak bangsa sebagai pelajar, dan dia nanti dengan ijazah bisa masuk ke berbagai instansi atau perusahaan atau mungkin kuliah. Itu harapan kami, ya, itu harapan kami. Alhamdulillah dengan statement ini orang tua sangat setuju, anak pun sangat setuju, dan setelah itu kami kontrol apakah anak ini bersekolah. Ternyata dia bersekolah di tempat tersebut, bersekolah tertib, karena kami memberikan wanti-wanti, tolong ini kami bantu, sekolah bantu, tolong belajar dengan baik, tingkatkan disiplin supaya kamu nanti mendapat ijazah atau sertifikat setelah lulus kelas 3. Nah, kamu bisa dengan sertifikat tadi, kamu insya Allah punya punya kesempatan untuk bekerja atau kuliah. Nah, itu luar biasa. Dan terakhir kemarin setelah kami menyampaikan itu, alhamdulillah orang tua sampai pulang itu luar biasa. Terima kasih kata dia. Ini baru satu SMA yang seperti ini. Artinya mampu memberi fasilitas agar anak tetap bersekolah. Terima kasih Bapak. Jadi memang langkah-langkah mengidentifikasinya itu lambat, sudah berproses, dan memang Bapak sudah lengkap sekali langkah-langkah ya, atau prosedurnya Bapak, ya, memang datanya juga harus lengkap ya. Harus lengkap. Pertanyaan selanjutnya Ya, Pak. siap. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Poin pertama adalah kami mengumpulkan tim agar keputusan itu sebelum kita putuskan, kita tawarkan dulu ke tim apakah tepat apa tidak, dan tim kita berkesempatan untuk memberikan masukan-masukan atau pendapat sehingga keputusan itu tidak berat sebelah. Artinya semua bisa mengetahui, bisa melihat, bisa memberikan masukan dan sebagainya. Atau yang kedua, kita adil dalam artian adil di sekolah, adil di pihak keluarga, supaya semuanya tidak terdampak oleh masalah tadi. Yang ketiga, kita selalu berkomunikasi dengan anak dan orang tua keterlanjutan dari keputusan tadi. Yang keempat, kami selalu memberikan rekomendasi segera dan kami utus kesiswaan untuk mendampingi agar dia masuk ke tempat tujuan tepat, ke tempat sasaran, dan segala fasilitas yang diminta segera kami penuhi. Nah, itu. Kemudian terkait dengan itu juga, memang dalam pengambilan keputusan itu pasti ada masalah, ada kendala. Kadang-kadang orang tua tidak serta-merta setuju. Kenapa? Kendalanya bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk dana pindah, dana menebus seragam, dan dana SPP. Ini semua yang pernah bermasalah ternyata kendalanya di keuangan.
keuangan itu. Itulah yang membuat mereka sempat emosi tinggi, ya itu emosi tinggi. Kita berikan kemarin alternatif dua alternatif. Kalau Bapak kata kita menerima solusi kami siap mendanggung segala fasilitas. Tapi kalau tidak, oke, silahkan bersekolah. Tapi apabila terjadi sesuatu atau mengulang kali bermasalah, kami tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ada dua alternatif itu. Kemudian berikutnya, setelah alot ya, setelah itu jelas semua masalah pasti alot ya, pasti alot. Cuma alhamdulillah karena kita ikut dalam forum diskusi itu, alhamdulillah kita yang memutuskan. Jadi walaupun mungkin guru-guru sudah habis jalan gitu ya, tapi kita alhamdulillah kita banyak jalan untuk menuju suatu solusi yang dalam artian kita upayakan sama-sama bijak untuk ambil keputusan. Alhamdulillah terakhir kemarin mereka setuju dan bahkan mereka minta maaf kata dia. Tadi sempat emosi, ternyata sekolahan luar biasa gitu, memberikan fasilitas dan sangat bertanggung jawab. Jadi sekolah katanya memberi fasilitas, sangat merespon dan sangat bertanggung jawab. Nah itu nih kata-kata dia orang tua. Jadi orang tua menyadari luar biasa ya. Dia sadar, cuma kemampuan untuk melanjutkan itu. Nah, itu yang sebuah keputusan itu selalu ada pro kontra ya Pak. Pasti ada. Tidak semata bisa diputus langsung enggak. Pasti ada digon dulu. Terima kasih Bapak, cukup jelas sekali menjelaskan pengalaman Bapak. Saya lanjut ya Pak ya. Ya, oke. Silakan. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan tantangannya juga Pak? Ya. Alhamdulillah selama ini kita selalu orientasi kepada Allah SWT. Jadi segala keputusan tidak merupakan dosa di kita yang memutuskan, di kawan-kawan yang mengiyakan keputusan. Maka justru itu kita selalu mengimbangi dengan tim, dengan orang tua, dengan anak yang harus kita putuskan. Kita selalu memohon maaf dan sebagainya agar keputusan itu tidak berimbas negatif, tapi berimbas positif kepada sekolahan maupun anak kita. Ya, memang segala keputusan itu harus kita ambil karena itu imbasnya ke sekolah. Ya, apabila itu kasus-kasusnya itu justru akan mencemarkan sekolah, itu segera kita ambil dan kita putuskan dan kemudian kita upayakan dengan segera itu harus berlangsung. Walaupun kita mengumpulkan data itu kadang-kadang beberapa hari terjadwal itu, kadang sampai 2-3 hari gitu ya. Kadang itu sampai 1 minggu baru kita panggil lagi tim dan keluarga, baru kita putuskan. Kenapa? Harapan kita orang tua mulai sudah aman, tenang berpikirnya, anak juga tenang berpikirnya, kami pun dapat solusi yang terbaik, baru kami kumpulkan kembali lalu diputuskan. Jadi tidak serta-merta, jadi perlu waktu, perlu pemikiran, perlu pemahaman permasalahan, perlu juga solusi yang terbaik. Kenapa? Kan semua orang pasti ada punya permasalahan, tapi di mana kita harus mengambil sisi-sisi pentingnya agar permasalahan tadi bisa bisa memberikan dampak positif ke si anak khususnya dan orang tua dalam pengembangan perilaku anak-anak kita. Karena sekarang ini anak-anak itu luar biasa, dia kan berbuat kadang-kadang tidak berpikir dengan panjang. Dia berbuat kadang-kadang sesuai dengan keinginan dia. Kadang-kadang orang tua pun tidak tahu keputusan dia. Begitu disampaikan, orang tua bingung, loh kenapa anak seperti ini gitu ya. Nah, begitu disampaikan, orang tua justru berterima kasih, alhamdulillah disampaikan oleh sekolah dan kami tahu, kata dia, kami bisa memberikan kami bisa ikut andil dalam menangani ini. Dan kita sampaikan kita sekolah juga menyampaikan, kami melaporkan ke Bapak Ibu, kata kita, supaya keputusan tidak sepihak. Artinya sama-sama bijak, sekolah begini, orang tua juga harus begini menerimanya. Dan kami izinkan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau tidak setuju, kami izinkan. Jadi tidak mesti harus ini, enggak. Tapi kami berikan waktu, jeda untuk berpikir, sebagainya, baru kami putuskan. Tapi alhamdulillah, kesimpulannya semua permasalahan yang kami tangani tidak ada
tidak ada yang terkait misalnya membawa apa, membawa pengacara luar atau mungkin Iya. dilaporkan ke polisi atau mungkin membawa, semacam bodyguard, tidak pernah. Alhamdulillah selama ini tuntas, tidak Iya. permasalahan. Ini sempat yang viral tuh, Pak, ya. Ya. Ini, baik Bapak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor, yang mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Mmm, Jadi yang permudah karena fakta jelas, permasalahan jelas, anak itu mengakui, mmm, kemudian kawan-kawan yang kita ambil informasi kan juga kawan mengiyakan gitu, guru-guru yang di kelas juga mengiyakan, dan BK juga pernah menanyakan iya, mengiyakan juga. Jadi iya, keputusan ini, fakta ini artinya memudahkan kita untuk menyampaikan nggih, informasi terkait dengan nggih, permasalahan ini, oh, dan kita memudah untuk memutuskan. nggih, Artinya semua yang terkait itu kita kita apa namanya, kita ambilkan informasi dan kita minta pertanggungjawabannya, nggih. dan juga kami tidak lupa di semua kegiatan tuh ada administrasinya. Oh, iya, Pak, Administrasinya yang ada bisa daftarnya. dipertanggungjawabkan satu ketika, kita harapkan dengan satu ketika kalau ada yang nanti apa namanya, rasa tidak puas, nah dia bisa melihat fakta-fakta melalui Iya, administrasi yang pernah dibuat oleh keiswaan, guru BK dan sebagainya. Sehingga betul, segala sesuatunya itu gampang, mudah untuk diputuskan. nggih, betul. Wah, jelas sekali, Bapak. Terakhir, Pak, Eh, mmm, gila sudah habis nih, terakhir masih? terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan Iya, dilema etika? Nggih, silakan, Bapak. pengalaman yang kita ambil, dampak positifnya adalah kita dengan mudah, mendayung SMA 2 ke masa yang akan datang, karena segala permasalahan artinya kan pengalaman dari situ kita bisa mengambil feedback ke depan, bagaimana berbuat, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, dan Mmm, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana harus bermitra dengan orang-orang, di luar sana, mmm, dan bagaimana bermitra dengan orang tua, mmm, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, dan semua ini kita rangkul dalam sebuah statement bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan jangan mmm. meninggalkan atau meremehkan orang lain dalam memutuskan sesuatu, dan orang lain justru akan melengkapi sesuatu yang harus diputuskan. Wah, pembelajaran untuk saya, Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk sharing-nya Sama-sama. pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran, Ya, untuk saya ke alhamdulillah, alhamdulillah, depannya, alhamdulillah. amin. Nah, baik, Bapak Ibu guru hebat, telah selesai, wawancara saya bersama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Ibu Feriska Widyaswara, CGP Angkatan 11 yang sedang bertugas di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Pada kesempatan sore ini saya bersama dengan Bapak Irfan selaku Kepala SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Selamat sore Bapak. Ya, sore Ibu P. Nggih, izinkan ulun hari ini mewawancarai Bapak untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nggih. Saya mulai ya Pak ya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu P yang melibatkan saya di dalam tugasnya. Jujur, saya baru 1 tahun menjabat, tapi luar biasa. Kalau masalah
kasus-kasus itu kan pasti ada gitu. Nggih, betul. Tadi pertanyaannya apa ya, identifikasi ya. Identifikasi, kalau identifikasi itu biasanya saya melihat kalaunya dilema etika itu biasanya kan yang kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu itu sebenarnya tidak ada yang salah. Itu benar dengan benar. Baik. Nah, jadi mungkin cara mengidentifikasinya saya biasanya itu melihat dulu kasusnya seperti apa. Contoh misalkan ya, ada anak yang terlambat, kita tidak bisa langsung menjudge, langsung menghukum mereka gitu kan. Tapi bisa jadi mereka itu terlambat itu karena mungkin di lingkungan keluarganya ada permasalahan, mungkin orang tuanya yang apa namanya, mungkin broken home dan sebagainya. Biasanya kita harus lihat dulu sisi ininya kan. Jadi kalau mengidentifikasinya biasanya saya seperti itu. Jadi berhubungan Pak ya, antara siswa yang terlambat dengan mungkin ada peristiwa di rumahnya Pak ya, atau dengan orang tuanya gitu, mungkin. Baik Bapak, ke pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau mengambil keputusan itu saya tidak sendiri, karena menurut saya ya Ibu P, sekolah ini tidak milik kepala sekolah. Sekolah itu adalah satu kesatuan. Dari semua warga sekolah itu satu kesatuan. Jadi biasanya saya melibatkan ada tim di sini ya, tim kesiswaan salah satunya. Kemudian ada guru BK juga dengan wali kelas, itu dalam satu tim. Biasanya kalau ada suatu permasalahan saya merundingkannya dengan mereka dulu. Dan setelah mendapat penjelasan, mungkin ada masukan dari mereka, baru saya ambil keputusan mana nih yang harus diambil. Intinya kami mengambil keputusan, saya pribadi itu sedikit mungkin lah untuk mengurangi kerugian bagi si kerugian, maksudnya tuh dalam satu kasus itu kan pasti banyak yang dirugikan. Jadi kan mengambil keputusan tuh ada yang ini harus yang A, oh ini banyak nih ruginya, kalau B tidak, nah kami ambil yang minimal lah. Minimalisir. Iya, benar sekali itu maksud saya. Jadi kerja sama tim ya Pak ya? Biasanya. Atau kolaborasi ya Pak kolaborasi, ya? Tidak memutuskan sendiri. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Irfan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah itu kan berarti ada suatu step by step ya. Yang pertama itu biasanya saya mengumpulkan informasi dulu. Contoh misalnya ada satu kasus nih yang masuk, biasanya mengumpulkan informasi kan dari wali kelas, mungkin dari siswanya sendiri, atau dari guru yang bersangkutan. Jadi kita kumpulkan informasi, kemudian yang kedua baru kita identifikasi mana nih nilai-nilai kebajikannya yang mana gitu kan, yang keputusan itunya. Kemudian selanjutnya pertimbangan tadi kata saya kan harus keputusan orang banyak yang diuntungkan. Nah, jadi kan kita cari nih yang mana nih yang kan dilema etika itu kan benar sama benar, tapi kita cari yang lebih baik. Kemudian selanjutnya biasanya itu pasti diskusi tim kan dengan timnya. Kemudian setelah dianalisis, kemudian baru kami action. Kami langsung selesaikan masalah itu. Itu tahapannya. Jadi memang harus dipertemukan Pak Irfan ya, antara siswa dengan pihak-pihak yang terkait. Baik. Berikutnya Pak Irfan, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita dalam suatu organisasi atau kelompok itu ya, kalau menurut saya kalau yang efektif di mana saja, tidak hanya di sekolah, tapi kan yang kita bahas sekolah itu kita harus melibatkan orang banyak. Makanya di awal tadi kan saya bilang sekolah itu tidak milik kepala sekolah aja. Jadi kita harus melibatkan dengan tim. Jadi kan kalau kalau pikiran dengan satu kepala itu biasanya
kurang gitu kan, dengan ada diskusi kolaborasi tadi kan dengan tim, betul. itu insya Allah hasilnya akan lebih baik. Oke. Tetap intinya kolaborasi, ya. Juga, memang karena yang itu lebih efektif menurut saya daripada saya ada kasus langsung saya putuskan gini. Saya tidak usaha koordinasi dengan tim, enggak, tapi saya tangkap dulu masalahnya, baru saya kumpulkan dengan tim. Tetap kita harus koordinasi, itu yang paling efektif menurut saya. Kata kuncinya tadi Ya, koordinasi, koordinasi ya. Oke. Baik. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Kalau tantangan itu sebenarnya biasanya dari intern juga. Karena kan contoh gini ya, saya jadi kepala sekolah, tidak pasti ada yang gak suka yang dengan aturan yang saya beri, apalagi dengan keputusan gitu kan. Itu tantangannya. Kalau tantangannya itu, tapi dengan hasil keputusan kita tidak mungkin 100% orang di sekitar kita, warga sekolah tuh setuju dengan keputusan kita. Pasti ada kan yang tidak setuju, pasti ada yang mereka merasa dirugikan ini, tapi namanya keputusan bersama. Kemudian saya juga tadi kan mengambilnya dengan harus berunding dulu. Itu sih kalau menurut saya yang paling ini. Jadi memang sebuah keputusan itu ketika kita mengambil itu memang tidak semua orang setuju, ya. Benar, pasti ada itu pro kontranya. Itulah tantangannya. Baik. Berikutnya Pak Irfan, apakah Anda memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau saya biasanya, Ibu P, kalau suatu ada masalah itu saya tidak ada jadwal. Coba bayangkan Bu P ya, saya punya jadwal menyelesaikan kasus bulan depan, sedangkan kasusnya kita harus cepat selesai. Kalau menurut saya pribadi, kasus itu saya sih biasanya ada kasus saya segera. Kenapa? Karena pasti kalau kita suatu permasalahan yang kita itu akan membesar lagi, pasti kalau kita tidak langsung eksekusi gitu kan. Jadi makanya saya tidak ada jadwal, tapi kita suatu permasalahan itu langsung saya eksekusi, saya simpan, langsung saya bawa rapat tim, tapi tidak hari itu dapat langsung kumpul, enggak sih, tapi saya tidak lama lah. Contoh misalkan dapatnya kabar ada permasalahan ini, saya hubungin tim tim, yuk kita rapat, ini ada permasalahan ini dan sebagainya. Nah seperti itu. Karena harus koordinasi kan Pak Irfan, tapi memang selalu diprioritaskan ya Pak Irfan. Baik, berikutnya Pak Irfan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Silahkan Pak. Kalau faktor-faktor yang mempermudah itu ya sebenarnya kembali lagi kita tuh bekerja itu di tim. Ya, yang jelas sebenarnya ada maksudnya dari luar. Kalau dari dalam pasti ya dari tim. Kalau dari luar tuh biasanya saya sharing kan ada nih grup MKKS, itu kan MKKS ada dari kota dan provinsi. Nah di situ bisa kita sharing permasalahan, bisa jadi permasalahan yang saya dapat bisa kita sharing, mungkin pernah juga dialami oleh kepala sekolah lain yang bisa sama gitu kan, bisa ada ilmu yang kita dapat juga. Nah itu juga masuk faktor dari luarnya, kita bisa mencari informasi dari MKKS gitu kan, musyawarah kelompok kerja kepala sekolah. Kemudian tapi kalau secara keseluruhan pasti di tim lah, keluarga sekolah itu semua bertanggung jawab menurut saya. Jadi ada faktor intern, ada ekstern ya Pak Irfan. Iya benar sekali. Kalau eksternnya dari MKKS bisa sharing ya Pak Irfan. Bisa sharing permasalahan. Jadi penting juga peranan MKKS ya Pak Irfan. Makanya kita kan sangat penting. Makanya kita tidak hanya jago di dalam di rumah, tapi kita harus tahu juga di luar kan. Kita harus bersosialisasi juga, jangan hanya permasalahan kita
orang lain nggak boleh tahu, enggak juga, kita jangan anggap tabu lah itu kan. Itu bisa jadi sebagai bahan kita, mungkin bisa juga bahan mereka juga yang kepala sekolah yang lain, oh ini bisa sharing gitu kan. Itu kan lebih makin banyak relasi, makin banyak link keluar, itu makin bagus gitu. Oh, bagus sekali Pak Irfan ini. Baik, ini yang terakhir Pak Irfan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang saya petik itu adalah dalam memutuskan sesuatu itu kita, saya pribadi ya, harus mementingkan orang banyak. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh oh ini menguntungkan bagi kepala sekolah, ini berbahaya bagi kepala sekolah. Jadi saya lebih apa kata Ibu P tadi, meminimalisir. Iya, itu maksudnya hal-hal yang kita yang orang lain itu tadi kan banyak pasti ada yang gak suka kan dengan hasil keputusan. Jadi dengan adanya kegiatan ini kemudian kita bisa memilah, oh ini ternyata memang keputusan itu tidak pasti orang itu pasti suka gitu kan. Nah, itu. Yang pro kontra tadi ya pro Pak ya. Pro kontra tadi. Terima kasih banyak Pak Irfan. Sama-sama. Tidak terasa waktu ini cepat sekali berlalu. Iya. Tidak terasa. Itu sudah lama ya Bu ya nggak ketemu ya. Biasanya di forum MGMP. Biasanya di MGMP ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Irfan hari ini sudah meluangkan waktu untuk ulun, untuk saya mengerjakan tugas ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah. Semoga nanti saya bisa menerapkannya di sekolah. Amin. Terima kasih Pak Irfan. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.